pada hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran ya pasal 16 ayat 1 sampai 35. Cuma saya tidak akan membaca keseluruhannya, tetapi hanya membaca ayat pertama sampai ayat ke-4 begitu ya, ataupun mungkin nanti sampai ayat ke-5. Sedangkan ayat-ayat selanjutnya itu akan kita baca waktu kita merenungkannya bersama-sama ya. Lause-lause kalau ada Alkitab di depannya atau HP-nya bisa digeser sedikit gitu ya, yang pakai laptop. Tapi kalau yang nggak ada nggak apa-apa, kita dengarkan sama-sama ya bagian ini. Ya, dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada waktu hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut hari mereka sehari-hari. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu klip yang mungkin kita bisa saksikan bersama ya. Mudah-mudahan suaranya udah keluar tadi. Saya lupa sudah klik atau belum. Saya cek sekali lagi sebentar ya. Saya stop screen. Saya share screen lagi, ya. Ini share sound. Sebentar, lose. Oke, ya. Ya, ini video pendek ya, bercerita tentang seorang anak yang baru pertama kali masuk sekolah begitu ya. Ini mungkin zaman sebelum pandemi kemarin ya, karena kan sekarang semua sekolah online ya. Nah, anak itu berpikir bahwa papanya sudah nggak ada lagi di sana ya. Dia tadi lihat ke pagar, papanya sudah nggak ada. Ternyata papanya sembunyi gitu ya. Waktu anaknya sudah masuk, dia ngintip lagi gitu ya. Kita yang sudah jadi orang tua, pernah jadi orang tua gitu ya, yang anaknya masih kecil dan pertama kali ke sekolah tentu punya pengalaman yang kurang lebih sama dengan bapak ini begitu ya. Nah, biasanya anak-anak kalau pertama kali masuk sekolah itu pasti ada waktu-waktu yang seperti ini begitu ya. Menangis gitu ya, bilang mami, mama gitu ya, atau papa jangan tinggalin aku, karena merasa dia ditinggalkan begitu di sekolah. Padahal walaupun mungkin orang tuanya gitu ya, papa mamanya nggak ada di sekolah ya, sebenarnya mereka diwakili gitu ya oleh guru-guru begitu ya, yang juga mungkin bisa mendampingi dan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut ya. Tetapi tetap saja anak itu tidak merasakan akan kehadiran
daripada orang tuanya. Makanya mereka jadi nangis, jadi takut begitu ya, dan rasanya ingin pulang ya. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti halnya anak-anak ini ya, yang nggak kelihatan akan papa dan mamanya begitu ya, yang merasa ditinggalkan oleh papa dan mamanya, bukankah kita terkadang seperti demikian ya? Kadang-kadang kita tidak bisa melihat ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Apalagi di masa-masa pandemi ini ya, sudah hampir mau 2 tahun pandemi ini melanda dunia ya, termasuk juga di negara kita. Kita kadang merasa Tuhan tidak memelihara kita. Nah, dari kisah yang saya bacakan tadi ya, Keluaran 16 itu adalah kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan dari sana kita mau belajar, kenapa sih kadang-kadang kita itu nggak bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Ya. Hal yang pertama, kenapa kita tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan, yang pertama adalah karena kita tidak memiliki, atau hati kita adalah hati yang tidak bersyukur. Nah, di bagian ini ya, di ayatnya yang kedua ya, di situ dikatakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ya, dikatakan mereka bersungut-sungut, ya, mereka menggerutu ya kepada Musa dan Harun. Nah, rupanya ini bukan pertama kalinya bangsa Israel menggerutu. Ya, kalau kita membaca Alkitab di bagian-bagian sebelumnya, ternyata mereka juga sudah berulang kali begitu ya, sudah termasuk yang bagian ini adalah ketiga kalinya mereka bersungut-sungut. Sebelumnya ketika mereka dikejar-kejar oleh Firaun, ya mereka terhimpit antara pasukan Mesir dengan Laut Teberau, begitu ya, mereka ada di tengah-tengah. Nah, di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 11, di situ mereka dikatakan sangat ketakutan dan berseru kepada Tuhan. Ya. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Ya. Nah, mereka bersungut-sungut kepada Musa waktu itu. Ya. Dan kemudian peristiwa yang lain adalah ketika mereka, setelah mereka berhasil akhirnya menyeberangi Laut Teberau itu, dalam perjalanan mereka kehabisan air begitu ya, air minum, dan mereka mendapatkan tempat minum, tapi tempat minumnya itu rasanya pahit begitu ya. Di dalam Keluaran 15 ayat 24 di situ dikatakan ya, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Ya, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya. Jadi mereka berulang kali bersungut-sungut, ya sudah 2 kali dan ini kembali lagi bersungut-sungut. Nah, bagian ini mengatakan bahwa mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Tetapi sesungguhnya ketika mereka bersungut-sungut bukan kepada Musa dan Harun mereka bersungut-sungut. Ya, Musa menjawab mereka di ayat 8 pasal 16 ini katanya, ya. Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Sesungguhnya ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, sesungguhnya mereka sebenarnya menggerutu kepada Tuhan, bukan kepada Musa dan Harun. Dan dari ayat ketiga, kita boleh melihat bahwa mereka bersungut-sungut karena mereka menganggap mereka kekurangan makan. Gitu ya. Di situ dikatakan di ayat 3, kami tadinya, ya, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, mereka bilang bahwa mereka kelaparan.
ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sementara kalau di Mesir mereka bisa duduk ya menghadapi kuali, makan daging gitu ya, makan roti sampai kenyang. Padahal realitanya di tanah Mesir mereka adalah budak begitu ya, yang nggak bisa duduk-duduk, mereka harus kerja begitu ya. Nah, dan apakah benar mereka makan roti begitu ya, bisa makan roti sampai kenyang, mereka ada kuali yang berisi daging ya. Nah, mereka mengatakan mereka kelaparan seolah-olah mereka tidak memiliki makanan ya. Padahal rekan-rekan sekalian, sesungguhnya bangsa Israel itu memiliki cukup makanan begitu ya. Nah, ada yang menafsirkan bahwa di bagian ini kan dikatakan ya, ayat 16 ya, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah itu di padang gurun Sin yang terletak di Elim, ya, di Gunung Sinai, pada hari ke-15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, ada yang menafsirkan bagian ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka baru keluar dari tanah Mesir itu sekitar 1 bulan. Jadi ada penafsir yang mengatakan sebenarnya mereka masih ada persediaan makanan, ya, karena mereka belum lama keluar dari tanah Mesir. Dan kemudian di ayat yang saya baca tadi bahwa mereka berangkat dari Elim, ya. Nah, bukan Elim yang di depannya gereja ya, bukan klinik Elim tempat Cisinhua dulu ya, praktek ya. Nah, tetapi ini Elim yang ada di ini ya, di Timur Tengah sana ya, di daerah tanah Kanaan sana. Nah, di situ di Elim apa sih yang ada di Elim? Ya, ayat 15 pasal 15 ayat 27 ya, di situ dikatakan ya, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air ya, dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di situ di tepi air itu. Ya, bayangin ada 12 mata air. Ya. Artinya apa? Sumber minum yang cukup banyak. Dan kemudian 70 pohon korma, ya. Artinya apa? Banyak makanan yang tersedia buat mereka. Tetapi mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan kemudian ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, Tuhan mendengar sungut-sungut mereka, dan kemudian Tuhan memberi mereka mana, ya, atau roti dari surga, ya. Nah, dan mana itu cukup, gitu ya. Nah, sebelum mana itu cukup, mana itu artinya apakah itu? Itu di ayat 15 ya, kita lihat ya. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah itu? Sebab mereka tidak tahu apakah itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ya. Jadi mana itu adalah sampai sekarang orang juga nggak tahu ya jenis makanan apa itu ya. Hanya spesifik buat orang Israel pada waktu itu. Ya. Jadi Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa buat mereka. Dan mana ini ya adalah makanan yang cukup bagi bangsa Israel. Di ayat 16-17 gitu ya dikatakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Ya. Keperluannya masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumah segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Ayat 17, demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Artinya apa? Setiap orang itu cukup. Ya, Tuhan tidak memberikan kurang, tetapi sebenarnya cukup. Dan kemudian di ayat 12 dan 13 di situ dikatakan, aku telah mendengar sungut-sungutmu orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging
dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Ya. Tidak hanya mereka mendapatkan roti, tetapi mereka juga dapat daging. Daging apa itu? Ayat 13, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekali-kali di sekeliling perkemahan itu. Ya. Jadi selain roti, ya mana tadi itu, ternyata Tuhan juga mengirimkan daging berupa burung puyuh. Ya, Tuhan mengirimkannya kepada bangsa Israel. Jadi sebenarnya mereka mendapatkan asupan yang lengkap. Ya, ini ada ibu dokter di sini ya. Jadi tidak hanya karbohidrat gitu ya, tetapi ada proteinnya. Ya, makanan yang berimbang, makanan yang bergizi begitu ya. Kita aja mungkin apalagi masa-masa pandemi ini ya, belum tentu bisa makan daging gitu ya. Mereka makan daging tiap hari pagi dan pagi makan roti, petang makan daging. Ya. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan berikan kepada mereka adalah cukup. Namun demikian kita bisa melihat orang Israel tidak bersyukur kepada Tuhan. Mereka selalu menggerutu, selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, berkaitan dengan ini saya teringat ya, ini kisah sepotong roti ya. Saya teringat ketika sebelum saya pelayanan di Bandung, oleh saat saya sempat diutus untuk praktek 1 tahun di Kalimantan. Nah, ketika itu suatu hari, saya bersama dengan seorang rekan hamba Tuhan yang lain sedang survei tempat untuk kebaktian Padang begitu ya. Nah, kami berangkat agak pagi begitu ya, dan kemudian sampai di tempat itu sudah mulai agak siang begitu ya. Nah, ketika kami lagi lihat-lihat tempat begitu ya, tiba-tiba ada seorang anak kecil gitu ya. Itu ngomong ke kami gitu ya. Lapar gitu ya. Nah, kemudian teman saya ini kebetulan dia ini ya, di kantongnya itu masih ada roti gitu ya, sarapan kami pagi itu. Dia nggak dimakan begitu ya, dan karena anak itu bilang lapar begitu ya, nah akhirnya roti itu diberikan kepada anak itu. Teman-teman tahu apa yang terjadi ketika anak itu diberi roti? Bukannya roti itu diterima, tetapi roti itu malah dibuang. Ya. Rupanya yang dia mau itu bukan roti begitu ya, tetapi yang dia mau itu uang. Tetapi karena dia bilang lapar, menurut kami ya itu yang dia perlu begitu ya. Kalau lapar ya saya kasih roti begitu ya, tetapi ternyata bukan itu yang dia mau ya. Sebenarnya teman saya mau berbagi dengan dia begitu ya, tetapi karena tidak ada hati yang berterima kasih, hati yang bersyukur, anak itu malah membuang roti tersebut ya. Nah, rekan-rekan, kita masuk di dalam sejak tahun lalu ya, sekitar Maret 2020 kita masuk atau kita berada di dalam masa pandemi. Dan masa pandemi ini berdampak bagi segala aspek kehidupan kita, ya, baik kesehatan kita, ya, mungkin ada, saya dengar juga 1-2 di antara teman-teman yang sempat juga ini ya terkena virus, bahkan sempat sakit begitu ya, terkena COVID-19, ada yang juga mungkin keluarganya atau saudaranya yang lain. Secara ekonomi kita juga terdampak ya, penghasilan kita berkurang. Di dalam keluarga ya, hubungan di antara keluarga itu juga sempat terdampak begitu ya. Nah, saya sering ngomong gitu ya, karena pandemi terjadi kedekatan emosional gitu ya. Artinya dekat-dekat jadi emosi begitu ya. Nah, dan kalau kita tahu di awal-awal pandemi itu, kalau teman-teman masih ingat ya, laporan bahwa angka perceraian itu tinggi gitu ya.
pengadilan negeri, kemudian pengadilan KUA begitu, itu banyak menangani kasus perceraian. Ya, ini berdampak di dalam keluarga. Ya, dan juga di dalam kerohanian kita. Ya, tadi Vero ya, bukan Vero, sorry. Tadi Sinta bilang ya, jadinya hari Minggu itu serasa hari libur gitu ya. Jadinya susah bangun pagi gitu ya, terbiasa online. Ya, kalau dulu ya begitu kebaktian mulai kita nggak bisa diulangin lagi begitu ya. Kalau online sekarang kan masih bisa di rewind begitu ya, kebaktiannya masih bisa diulang gitu ya. Nah, juga kita sebagai guru-guru juga terdampak ya. Nah, kita yang biasanya ketemu dengan anak-anak harus bertemu dengan anak-anak secara online. Semua kita mendapatkan dampak daripada COVID-19 ini. Tapi marilah kita belajar untuk tetap bersyukur dalam situasi yang tidak menyenangkan ini begitu ya bagi kita. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mungkin ada yang kena gitu ya, ada yang terjangkit COVID atau saudara-saudara kita juga kena, tapi kita bersyukur ya Tuhan bisa menyembuhkan kita, memulihkan kita kembali. Dan kita yang terdampak ekonominya, yang penghasilannya berkurang begitu ya, kita bersyukur ya, sekalipun mungkin tidak seperti sebelum masa pandemi ya, tetapi kita masih bisa makan hari ini ya. Walaupun mungkin makannya nggak daging begitu ya, tetapi kita masih bisa makan. Nah, kita coba belajar bersyukur. Dan juga dengan keluarga kita, mungkin yaitu tadi ya, kedekatan emosional tadi itu ya, dekat-dekat jadi emosi. Tetapi justru kita ada waktu yang lebih bersama dengan keluarga. Dan secara rohani kita bersyukur ya, sekalipun kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, kita masih bisa online ya, rekan-rekan sekalian. Banyak gereja-gereja yang sekolah minggunya nggak bisa online, tetapi kita bersyukur di tempat kita masih bisa online ya, walaupun di awal-awal itu tergagap-gagap begitu ya. Nah, mari kita syukuri akan semuanya ini. Jangan patah semangat begitu ya, walaupun mungkin nggak gampang ya untuk ngajar tanpa melihat anak-anak begitu ya. Saya sendiri kalau pelayanan online itu juga nggak gampang, rekan-rekan sekalian ya. Ini saya ngeliatin sebagian wajah teman-teman gitu ya, tapi ekspresinya juga nggak bisa kelihatan gitu ya. Kalau ada yang ketawa, saya nggak tahu benar-benar ketawa atau nggak, suaranya nggak kedengeran gitu ya. Kalau di di gereja begitu ya, saya bisa lihat oh ya gitu ya. Kalau ada teman-teman yang ngantuk juga saya nggak tahu ya, karena ini off cam juga sebagian ya. Nah, saya tahu nggak mudah ya untuk pelayanan secara online. Tetapi kita mau belajar tetap bersyukur. Tuhan masih memberikan kesempatan kita boleh melayani Dia di dalam segala keterbatasan yang ada. Ya. Nah, kita tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan itu tadi karena kita memiliki hati yang tidak bersyukur. Nah, kita juga seringkali tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan karena kita tidak taat kepada Tuhan. Kita tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat di dalam bagian ini, ya, Tuhan menunjukkan cara bagaimana mereka boleh memungut mana, gitu ya, roti yang Tuhan berikan. Di ayatnya yang ke-4 sampai 5 yang sudah saya bacakan tadi, ya, bagaimana waktu pagi begitu ya, tiap pagi mereka mengambil setiap hari sesuai dengan keperluan mereka, ya. Jadi secukupnya yang mereka perlu. Dan kemudian ketika akan hari Sabat begitu ya, di hari ke-6 mereka mengambil 2 kali. Karena apa? Karena di hari ke-7 atau di hari Sabat
Tuhan tidak mengirimkan mana, begitu ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ya, di ayat ke-20 di situ dikatakan, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ada yang mengambil lebih, gitu ya. Ada yang serakah begitu. Dan kemudian lalu berulatlah dan menjadi busuk. Ya. Dan tidak itu saja, ya. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-27 begitu ya. Dan ayat 28, tetapi ketika hari ke-7 pada ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar dan memungutnya, tetapi mereka tidak mendapatkan. Ya. Mereka benar-benar orang yang tidak taat. Sampai-sampai Tuhan berkata, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintah-perintah dan sebenarnya Tuhan memelihara akan umatnya begitu ya, dengan cara-cara, dengan pola-pola yang Tuhan sudah berikan. Tetapi mereka tidak taat. Karena ketidaktaatan mereka lah, mereka tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan itu. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam masa PPKM kemarin ya, itu kita mengenal dengan 6M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Ya, menghindari makan bersama itu maksudnya bukan kayak kita tadi ya. Kalau kita tadi makan bersama tapi di rumah masing-masing begitu ya. Tetapi maksudnya makan bersama di satu tempat ya. Nah, kenapa ada 6M ini? Supaya kita terhindar dari COVID-19 ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita taat nggak? Ya. Kita lihat bangsa Indonesia itu bangsa yang paling sukar taat ya. Kadang lebih galak daripada orang yang tidak taat itu lebih galak gitu ya. Kita boleh dengar ada beberapa orang yang marah-marah ke petugas begitu ya ketika dilihat nggak pakai masker dan lain sebagainya. Dan kita bisa melihat bulan Juli ya, Agustus kemarin begitu banyaknya orang yang terjangkit di gelombang kedua kemarin COVID-19. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Sesungguhnya Tuhan memelihara kita ya dengan kita taat kepada aturan-aturan yang diberikan kepada kita ya. Seperti kita kalau kita taat kepada 6M ini kita terhindar dari COVID-19. Tetapi ketika kita tidak taat, maka kita bisa terjangkit ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mau taat pada apa yang Tuhan sudah perintahkan? Bagaimana kita bisa mau mengikuti apa yang Tuhan minta kita lakukan, khususnya kita sebagai guru-guru sekolah minggu yang tadi dikatakan oleh Sinta ya, pengerja yang istimewa. Tuhan sekalipun dalam keterbatasan kita masing-masing, Tuhan meminta kita tetap menjalankan tugas kita masing-masing, memperhatikan murid-murid ya, walaupun dalam keterbatasan yang ada, mengajar dengan cara-cara yang baru begitu ya. Tapi adakah kita mau taat? Adakah kita mau belajar dari situasi ini? Rekan-rekan sekalian, ya, pandemi COVID-19 ini kita belum tahu kapan akan berakhir, ya. Walaupun sekarang sudah kurvanya sudah melandai, kondisinya juga sudah lebih baik, ya, karena katanya sudah ada vaksinasi dan lain sebagainya. Namun demikian kita juga belum tahu, ya, karena pemerintah pun kemarin masih ini ya menjalankan PPKM. Walaupun mungkin levelnya sudah lebih rendah lagi. Nah, ada juga yang mengatakan kemungkinan terjadi gelombang 3 nantinya. Ya, bisa di bulan Desember, bisa di bulan Januari, ada yang memperkirakan di bulan Maret. Kita sih berharap-harap itu tidak terjadi. Tetapi kita nggak tahu. Ya, seperti Juli, Agustus kemarin kita juga berharap itu tidak terjadi. Tapi itu pun terjadi. Ya, mungkin itu gelombang 3 itu bisa terjadi ya.
Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tetapi yang kita tahu pasti, ya, pemeliharaan Tuhan itu bersama dengan kita. Ya. Ada satu bagian yang menarik perhatian saya ketika membaca bagian ini, rekan-rekan sekalian. Ya, sebagian kita juga mungkin sudah baca bagian ini berulang-ulang gitu ya, atau menceritakannya kepada murid-murid. Tetapi adakah teman-teman memperhatikan di ayat bagian ke-35 ini? Ya. Di sini dikatakan, ya, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Ya, maksudnya tanah Kanaan. Mereka makan mana sampai tiba di tanah di perbatasan tanah Kanaan. Rekan-rekan, ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Setiap hari, kecuali hari Sabat, Tuhan memberikan mana itu secara terus-menerus 40 tahun dan tidak pernah lewat. Ya, karena ini teman-teman sendiri ya, tahu ya, umur saya tahun ini 45 tahun gitu ya. Jadi sejak saya bayi lahir sampai 5 tahun yang lalu gitu ya, Tuhan itu memberikan mana begitu ya. Wah, itu satu jangka waktu yang cukup panjang, teman-teman sekalian. Ya. Tetapi Tuhan memelihara, ya, karena Tuhan tahu keperluan dari bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel sudah sampai ke tanah Kanaan, ya, di mana di situ dikatakan Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan berhenti memberikan pemeliharaannya karena Tuhan memberikan dengan cara yang lain. Kalau Tuhan memelihara, ya, bangsa Israel selama 40 tahun, tentunya Tuhan juga akan memelihara kita sampai kita melewati masa pandemi ini. Yang mungkin kita nggak tahu kapan akan berakhir. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, adakah kita melihat pemeliharaan Tuhan? Dan itu hanya bisa kita lihat ketika kita memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan juga hati yang tetap taat kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit, kepada hal-hal yang tidak mudah di dalam masa pandemi.